Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Diva Putrika, NIM 10322111010. Di sini saya akan menjelaskan hasil buku yang sudah saya baca, yaitu buku dengan judul Isu-isu Pembangunan, Teori dan Praktek, buku dari Bapak Profesor Dr. Martoyo MA, yang dimana di dalam buku ini ada 6 bab. Untuk bab pertama yaitu membahas tentang konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Bab kedua membahas tentang paradigma dalam pembangunan. Bab ketiga membahas tentang indikator hasil-hasil pembangunan. Bab keempat membahas tentang teori utama pembangunan. Bab kelima membahas strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dan terakhir, bab yang keenam membahas karya teori pembangunan dunia ketiga. Bab pertama, konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi lain yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self-project reality. Bab yang kedua membahas tentang paradigma dalam pembangunan, yang dimana pada mulanya upaya pembangunan negara sedang berkembang diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Paradigma baru dalam pembangunan pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak negara sedang berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka. Bab ketiga, indikator hasil-hasil pembangunan. Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlunya indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan, yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan di bab pertama, paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Dewasa ini, di definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkatkan selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkatkan, distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Bab 4, teori utama pembangunan. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Perkembangan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapatkan tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan juga pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bab 5, strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Setiap negara yang berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijakan dan program pembangunannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hendra Esmara pada tahun 1968, bahwa negara melaksanakan politik pembangunan berawal dari negara baru merdeka disebut negara belum berkembang, kemudian negara kurang berkembang, negara miskin, negara sedang berkembang, serta belakangan lebih dikenal dengan negara dunia ketiga. Bab 6, karya teori pembangunan ketiga. Ketika pertama kali membaca beberapa teori pembangunan pada akhir dekade 1988 sampai tahun awal dekade 1990-an, kita dihadapkan pada dua kutub pendekatan yang bukan hanya berbeda, melainkan bahkan bertolak belakang.
satu dengan yang lain. Pendekatan kultural dan pendekatan struktural dalam kaitannya dengan problem pembangunan di Indonesia. Misalnya kalau yang pertama lebih kurang berurusan dengan wilayah mental world yang dianggap tidak atau belum sesuai dengan tuntutan modernisasi. Yang kedua, lebih kurang berurusan dengan wilayah luar mental struktural constraints yang membuat potensi masyarakat untuk berkembang selalu terhambat. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.